kripto adalah bagian dari fenomena yang mungkin seseorang kadang tidak mau ketinggalan akan hal itu. Takut dibilang kudet, takut dibilang kamu nggak keren, nggak beli kripto gitu ya, gitu seperti itu. Aset digital itu sangat viral banget ya, sangat cepat sekali Hype perkembangannya. sekali, iya betul, gitu, betul. belum bisa kalian Pesat sekali. pesat sekali perkembangannya. Tetapi tidak banyak orang yang mengkaji ini melalui ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polling dan Sobat Literasi Keuangan semua. Kembali lagi nih ke kita. Saya Dia Septianingrum sebagai host pada podcast episode kali ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Puasanya aman ya insya Allah. Semoga ibadahnya mendapat kelancaran dan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang gak kalah seru nih dari episode-episode kemarin, yaitu tentang menanggapi tren aset kripto dalam sudut pandang Islam. Nah, jadi gimana nih teman-teman literasi keuangan yang sudah mulai dengar-dengar tentang digital aset dan mulai tertarik untuk terjun ke dalamnya? Nah, podcast ini rekomendasi deh untuk ditonton sampai habis, oke? Nah, jadi banyak banget nih teman-teman, bahkan sobat literasi keuangan yang mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya aset kripto ini atau aset digital ini termasuk dalam kategori halal seperti itu. Dan juga bagaimana sih hukum syariah menanggapi hal ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Langsung saja kita sambut kepada Ibu Jelita MSI. Selamat datang Ibu. Oke, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Ibu? Lancar. Alhamdulillah. Nah, jadi bersama Ibu Jelita, kedepannya kita akan membahas lebih detail dan bakal seru nih pembahasan kita pada episode kali ini. Nah, sebelum itu Bu, saya pengen kenalin nih Ibu Jelita ke teman-teman literasi keuangan. Pasti teman-teman pada penasaran ya, siapa sih Ibu Jelita ini? Nah, boleh diceritakan nggak sih Ibu latar belakang Ibu Jelita ini seperti apa? Kemudian bagaimana sih ceritanya kenapa Ibu bisa memilih untuk terjun ke dunia ekonomi Islam, khususnya ke aset digital atau kripto ini, Ibu? Well, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan, saya Jelita. Kebetulan Alhamdulillah saat ini sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan saya sudah sebagai pengajar itu kurang lebih 12 tahun. Masya Allah. Iya, mungkin Mbaknya masih belum kuliah Iya, kali ya. masih SD Masih SD. Iya, betul, Masya Allah. Iya, kebetulan saya sudah ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri ya di Palangkaraya seperti itu. Masya Allah. Iya. Dan bidang keahlian itu kebetulan ekonomi syariah. Kenapa saya disampaikan ke kripto ya? Enggak juga sebetulnya, karena kebetulan aja kita sempat menulis buku gitu tentang aset digital. Aset digital yang terutama kayak gitu ya, yang paling ini sekali adalah cryptocurrency. Oke, berarti salah satunya ya Bu ya. Satunya. Karena ekonomi syariah itu kan luas ya. Iya, betul, Ibu. Jadi dia bisa dikaji dalam hal apapun kayak gitu, sehingga kripto pun masih tidak lepas dari pandangan ekonomi Islam itu sendiri. Gitu. Nah, jadi teman-teman, Ibu Jelita ini adalah seorang akademisi yang banyak nih membahas isu-isu ekonomi Islam, dan salah satunya adalah Ibu Jelita ini juga merupakan penulis ya Ibu dari buku yang ada di depan kita nih teman-teman, Potensi, Resiko, dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Investasi pada Aset Digital.
digital. Nah, teman-teman yang mau memperoleh buku ini bisa mengontak langsung kepada Ibu Jelita untuk bisa mendapatkan bukunya ya teman-teman. Karena limited, jadi cepat-cepat dia dapat nih. Betul. Begitu. Oke, kemudian nih Ibu kita masih berkenalan dengan narasumber kita yang cantik jelita di hari ini seperti itu. Kalau perjalanan akademisi Ibu Jelita sebagai seorang yang profesional ini, apakah ada Bu pengalaman dan riset khusus seperti itu Bu, terkhusus saat penggarapan buku ini Ibu? Iya. Iya, ini juga bagian dari riset ya. Oh Bagian ya. dari riset kita bersama mahasiswa dulunya kayak gitu melakukan riset terkait investasi aset digital. Oh, Karena saat itu kebetulan eh, dia concern dan paling suka kayak gitu sama aset-aset digital kayak gitu. Ada beberapa aset digital yang kita bahas di sini. Itu yang pertama terkait kripto, kemudian terkait NFT, kemudian ada Metaverse Lens juga. Jadi ada 3 aset digital yang dibahas di sini, tapi pembahasannya kita kaitkan dengan perspektif ekonomi Islamnya seperti apa gitu. Apakah oke. dibolehkan atau tidak, itu bagaimana seperti itu. Oh, baik-baik. Berarti Ibu Mm-mm. juga didampingi oleh dosen dan mahasiswa seperti itu ya, Ibu Iya, ya, dalam jadi penggarapan kita buku. bertiga di sini, ada dosen pendamping juga satu, kemudian ada mahasiswa kita dan kebetulan sekarang sudah alumni kan. Oh, Masya Allah Iya. sekali ya. Nah, kemudian kami juga penasaran nih Ibu, apa sih yang sebenarnya menginspirasi Ibu Ajelita dalam penulisan buku ini? Sebenarnya apa tujuan Ibu yang ingin Ibu sampaikan seperti itu kepada masyarakat luas, kepada investor, kepada masyarakat-masyarakat Kalimantan Tengah melalui buku ini, seperti Iya, itu Ibu. baik. Eh, Buku ini hadir karena kita merasa aset digital itu sangat eh, apa ya, viral banget ya, Ah, ya. sangat cepat sekali Hype sekali, perkembangannya. iya Iya, kayak betul, gitu, betul. belum bisa kalian Pesat seperti sekali. pesat sekali perkembangannya. Tetapi tidak banyak orang yang mengkaji ini melalui ekonomi Islam. Hmm, baik, Sehingga baik, baik. terkadang eh, kita kayak gitu, apalagi Sebagai seorang muslim sebagai seperti seorang itu ya, Bu ya. muslim kayak gitu ya, termasuk nih generasi Gen Z milenial, ya, Gen Bu Z ya. ya, oh Gen Z Betul. sebutannya ya, ini justru terkesan FOMO ya, Oh ya, betul. ikut-ikutan kayak gitu. Betul, Bu FOMO. Kalau nggak invest di aset digital kayaknya kurang, Iya, kudet gitu dianggap merekanya. kudet, kurang keren Iya, atau gimana menganggap kayak kurang gitu. keren. Oke, Padahal oke. kalau kita kaji melalui ekonomi Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan dia ujung-ujungnya haram. Oh ya, Nah, baik, maka baik. kita perlu hati-hati sebetulnya. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan, jangan sekedar melihat, oh ini investasi yang memberikan nilai hasil keuntungan yang tinggi. Oh ya, Tunggu dulu, investasi itu punya syarat. High risk, high return, low risk, low return. oke. Dia mengikuti tuh. Dengan keuntungan yang tinggi, pasti resikonya juga akan sangat Tinggi. tinggi. Oh, Jadi begitu. hati-hati sekali, itu perlu dicermati, perlu ditelaah, perlu diteliti lebih lanjut lagi. Oke, berarti Iya. kayak Bu Jelita berusaha menghimbau nih kepada teman-teman, Betul. apalagi yang sedikit-sedikit FOMO seperti itu, Bu ya. Apakah buku ini itu ditujukan kepada masyarakat luas atau tujuan utamanya ke masyarakat yang khususnya Muslim seperti itu, Bu? Enggak, semua. Ah, Iya, semuanya. karena ekonomi Islam itu dia mencakup semua aspek ya. Ah, iya. Ya, jadi tidak hanya masyarakat Muslim itu sendiri, tetapi juga mereka yang konsen terhadap hal-hal yang merugikan, baik itu Ah, diri baik. sendiri maupun juga orang lain kayak gitu. Jadi Ah. ada konsep mudarat kan Oh dalam ya, Islam itu mudarat. kayak gitu. Ya, jadi konsep mudarat itu sebetulnya bukan cuma untuk Muslim aja, Oh iya. tapi juga non Muslim kayak gitu. Juga mereka memikirkan kalau ini merugikan kita, kenapa harus dipakai? Kan Ah, begitu ya oh iya, konsepnya. betul, betul. Begitu. Tapi kalau ini menguntungkan untuk kita dan baik untuk kita, ya oke, tidak jadi masalah. Tapi kalau ini bisa merugikan diri kita nantinya atau ujung-ujungnya rungkat kalau istilah kita, wah itu akan sangat merugikan sekali kan. Oh Jadi iya, akhirnya mudarat baik. bagi diri sendiri, bagi orang lain juga kayak gitu, dan itu perlu dihindari Oke, begitu. baik. Kemudian masih tentang buku ini, Bu, buku Potensi Resiko Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Investasi dan Aset Digital ini, apakah di dalamnya Ibu Jelita tuliskan perbedaan pendapat antara petinggi agama dalam
dalam menyikapi. Apakah ada, kemudian apakah Ibu cantumkan seperti itu, perbedaan pendapat antara tiga agama dan atau bahkan ulama yang mungkin ada mungkin kalau memang ada seperti itu, Bu, Iya. mereka menyikapi ini itu bagaimana ya, Bu, perbedaannya? Iya, jadi di dalam buku ini itu di akhir ya, di Oh akhir ya. buku ini itu kita ada memberikan pandangan-pandangan para ulama. Jadi yang pertama itu fatwa ulama itu kan jelas ya, fatwa Ya, MUI dulu nih, itu udah betul. jelas satu. Kemudian yang kedua itu dari unsur NU. Oh ya, Nahdlatul Ah, Ulama. jadi dari NU, kemudian yang ketiga ada dari Muhammadiyah. Oh Iya, ya. jadi itu kita juga cantumkan. Jadi pendapat Muhammadiyah gimana, pendapat NU seperti apa, kayak gitu ya. Ah, Itu ya. ada di bagian buku, di bagian akhir buku Oh iya, ini. baik, Bu. Ya, kita perlihatkan biar bisa. Nah, di sini Oh di halaman ya, 109, di sini halaman kita lakukan pendapat 159. MUI dan organisasi lain, jadi ormas Islam, Wah, iya gitu iya. ya, Wah, terhadap ada ya ternyata. kehadiran aset investasi digital. Masya Jadi Allah. ada dari Nahdlatul Ulama Oh di sini, ya. kemudian ada dari Muhammadiyah, kita sebutkan di sini. Oh, Jadi oke. lengkap di dalam buku ini. Halaman 100 seratus terus sembilan 109. ada Oke, di sini. saya note nih. Iya. Habis ini. Oke, 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 oke. Jadi rata-rata sebetulnya karena kalau kita berbicara aset digital itu sangat ini banget ya, apa namanya, terlalu banyak yang berbeda pendapat seperti itu. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalaupun membolehkan itu sangat rentan dengan syarat yang ketat sekali, gitu, seperti itu. Sama dengan NU dan Muhammadiyah juga demikian. Ya, Oke, oke. sama. Jadi pemikiran Eh, mereka tuh satu pemikiran, satu alur kayak gitu. Pada intinya, pada dasarnya saya nyebutnya, kalau saya pribadi nyebutnya ujung-ujungnya haram. oke. Ujung-ujungnya ya, Iya, jadi iya, karena iya. tadi Paham, Bu. mungkin syarat tidak terpenuhi atau apa gitu, Iya. akhirnya juga sama kembali lagi kayak gitu, Oh, iya, iya, baik. terakhir ujungnya haram lagi. Oke, Masya Allah Iya. ya. Oke, tadi kita sudah kenalan ya dengan Ibu Jelita, latar belakang beliau seperti apa. Kemudian kita sedikit mengulik nih dari buku Ekonomi Islam terhadap Investasi Aset Digital. Sekarang kita akan masuk ke segmen utama. Kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana Islam memandang tren aset kripto di zaman yang semakin berkembang ini, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu nih Bu, karena masih banyak teman-teman yang mungkin awam nih sama yang namanya aset digital, salah satunya kripto Iya. seperti itu Bu. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak sih Ibu, kalau sebenarnya aset kripto itu seperti apa itu Ibu? Oke, secara simpel aja nih ya, kita Iya, Ibu. mengenal tentang kripto itu adalah mata uang digital, dia berbasis teknologi blockchain, Oh, kayak gitu. oke. Nah, mungkin kita perlu mengenal teknologi blockchain ini itu sendiri Iya. ya, seperti apa. Teknologi blockchain ini kan dia eh, sebuah big data, ya gitu ya, yang mengumpulkan banyak data dari berbagai lini, kayak gitu. Oh, Jadi bentuknya itu kalau saya nyebutnya kayak virus corona, Mbak. wah, kenapa tuh Bu? Lebih enak saya Oh nyebutnya ya. iya, ya, Kenapa? perumpamaan seperti itu. Perumpamaannya. Oke. Kenapa bentukannya seperti virus corona tadi? Tuh, Jadi dia ada big data besar big data yang besar. menghubungkan dengan apa, konsen-konsen lain kayak gitu. Oh. Jadi misalnya di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data dan seterusnya, Oh, berapa banyak di itu data iya, masuk pada satu kumpulan data besar itu tadi. big data itu tadi Big ya, Ibu. data itu tadi. Ah, Nah, jadi dia terdesentralisasi, terpusat pada satu data besar itu oh, tadi, oh ya. sehingga akan sulit orang untuk memanipulasi kayak gitu data itu. Oh, Nggak bisa karena semua orang tahu data itu. oh iya iya. Nah, gitu ya. Oke Oh, oke. data ini, oh iya, tahu. Apabila dia berubah, orang akan tahu. Nah, itu kan kehebatannya dari teknologi blockchain Wah, ini kayak gitu. oke oke. Sehingga mempersulit orang untuk apa ya, me- me- menerjang, merusak kayak gitu ya Oke, dari teknologi membobol tersebut, gitu juga ya, Bu. membobol Oke. bahasanya gitu kan. Karena blockchain ini sendiri tidak hanya digunakan untuk seperti aset-aset digital seperti ini ya, tapi bisa digunakan untuk administrasi, Wah. kesehatan, di bidang kesehatan, pendidikan, lembaga keuangan. Nah, yang paling ini sekarang adalah eh,
berkaitan dengan ekonomi syariah ya, Betul. ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah. Mm. Sekarang juga sudah mulai merambah menggunakan blockchain. Salah satunya adalah lembaga keuangan perbankan kita. Mm. Yang paling besar itu adalah Bank Syariah Wah, Indonesia. Indonesia. Setelah serangan cyber kemarin, mereka Betul, itu memperkuat sistemnya beritanya mereka. sampai Iya kemana-mana. kan? Betul, betul, betul. Itu sangat banyak merugikan nasabah Oh mungkin iya, ya saat betul itu, Ibu. sehingga mereka concern nih gimana caranya Iya, untuk memperkuat sistemnya mereka, betul. sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan Blockchain. teknologi Wah, blockchain begitu. Masya Allah sekali ya perkembangan Iya, teknologi ini ya luar Bu ya. biasa kan begitu. Wah, saya sempat dengar juga blockchain, cuma masih belum nangkap garis besarnya maksudnya apa seperti Iya, itu. Dan jadi ini kalau seandainya mau dapat juga. dipakai juga buat data apa namanya kesehatan atau apa kayak gitu. Jadi ada sumber big data besar kayak gitu, sehingga yang bisa diakses oleh siapapun kayak gitu juga Wah, kayak gitu. ya Masya Allah. Kemudian kalau perkembangannya sendiri di Indonesia ataupun global ini seperti apa ya Bu untuk Iya, aset kripto? kalau kita ngelihat perkembangan ini arahnya pada kripto tadi ya. Iya, betul. Perkembangan di Indonesia kalau dilihat itu eh, luar biasa ya Wah, perkembangannya. Karena kalau per nilai kripto per tanggal kemarin 19 Maret. Maret 2025 itu nilainya sudah 1,3 M per satu koin kripto. Wah, Masya Allah. Besar, nilai yang cukup, Iya. nilai yang sangat-sangat besar sekali ya Nah, Bu ya. disitulah orang ngelihat, Ya, wah nih ya, karena keuntungannya. nilai yang segitu, aduh. Sehingga kan banyak masyarakat yang mungkin berpikirnya pendek ya, Ya, karena betul Ibu. merasa kayaknya keuntungannya gede Ya, nih kalau dari di sini. situlah lahir FOMO-FOMO itu tadi ya Bu ya. Iya, jadi selain itu juga banyak nih konten-konten kreator. Iya, YouTuber-YouTuber yang membahas itu membahas banyak itu, banget. kayak gitu kan. Karena dianggap sebuah tren. Iya, itu. Iya kan, Iya dianggap Bu, sebuah betul-betul. tren kayak gitu. Karena ya mereka cuma berpikirnya tadi gitu, Oh, iya. keuntungannya yang besar. Kemudian juga mungkin bermain di kripto lebih mudah. Kenapa? Mainannya itu nggak perlu yang ribet-ribet amat, cuman digitalisasi doang ya, Pak, ya. Iya, Yang penting betul. pintar menggunakan apa namanya digital, itu mau dari handphone, mau dari komputer kayak gitu kan, monggo Betul. silahkan, gampang, Iya. nggak ribet. Tapi kalau misalnya nih kalau kita ke saham apa, Iya, ada prosedur yang iya, agak produk ribet investasi kan, lain seperti nah itu. begitu. Tapi kalau kripto itu dianggap mudah kayak gitu. Tapi di balik kemudahan itu ada sesuatu yang Oh iya, merugikan resiko yang sebetulnya. menunggu juga Iya, itu ya Bu. betul. Karena Aduh, tadi investasi tinggi keuntungan yang didapatkan, pasti resikonya juga gak tinggi. Oke. begitu. Kalau selain dari yang Ibu sebutkan tadi, sebenarnya kalau menurut Ibu Jelita sendiri, faktor-faktor yang membuat orang tertarik untuk terjun ke aset kripto itu seperti apa itu? Apa Oke. saja seperti itu Ibu? Kenapa mereka harus tertarik ke situ? Ada Iya. kemungkinan ya, Iya, ada Ibu. kemungkinan tadi yang pertama karena FOMO, Oh iya, ikut-ikutan FOMO itu. dasarnya. Betul. Kemudian karena sosmed tadi, para influencer yang memperkenalkan Iya. kripto dengan berlebih-lebihan, saya rasa. Kayak gitu. Kayak dijelaskan semuanya tentang keuntungan kayak gitu ya Bu gini, ya. kalau anu seperti ini loh, Iya, anu begini betul. loh, kayak gitu. Kemudian karena teknologi yang baru tadi, karena perkembangan teknologi, kayak gitu kan, orang takut ketinggalan teknologi, itu juga termasuk. Kemudian tadi aksesnya mudah, global juga, Oh iya, iya kan, iya mendunia betul. kan, dia Sudah nggak cuma mendunia. Indonesia punya Iya, nih, betul. gitu, iya kan. Iya, intinya tadi karena FOMO, karena dia di media sosial diberitakan dengan sangat Iya, gencar sekali ya. gencar sekali. Iya, betul. Kemudian juga dia teknologinya baru, inovatif juga, bisa dibilang demikian. Kemudian juga aksesnya mudah, Oh iya. gitu ya. Jadi itulah mungkin faktor-faktor yang mendorong kenapa sih orang ingin berinvestasi di kripto. Oke. Selain tadi keuntungannya yang tinggi. Oke, Masya Allah. Jadi memang faktor utamanya ini, apalagi kalau misalkan orang yang baru mau belajar pasti FOMO itu ya Bu ya. Iya.
betul sekali. Oke, sekarang Apalagi kita teman-teman yang dekat ya, yang nawarin. Yakin itu saya. ya, apalagi teman dekat Cepet sudah, banget ayo, ayo saya. ikut gitu. Saya udah dapat keuntungan sekian loh, kayak Iya, gitu. Rugi itu banget kalau itu nggak asli ikut, banget kayak gitu. Gitu ya. itu rayuan-rayuan maut itu ya, Bu. Tapi nggak gombal kan ya? Oh, enggak. Enggak. Oke, Masya Allah seperti itu. Kemudian kita akan sedikit mengulik nih Bu, aset kripto dalam perspektif Islam itu seperti apa. Nah kalau dari buku yang Ibu garap nih, Ibu Jelita tulis seperti itu, kalau untuk garis besarnya seperti itu Bu, pandangan dasar Islam terhadap aset kripto itu seperti apa Ibu? Oke, Ya. baik. Nah, di dalam ekonomi Islam itu ada beberapa hal yang dilihat ya untuk melihat investasi ini bisa dinyatakan boleh atau halal atau justru dia haram nantinya. Jadi yang bisa disebut maghrib. Maghrib bukan ajan maghrib kita mau sholat atau beduk kita mau buka puasa ya. Agak loading saya udah. Maghrib di sini itu adalah singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Oh iya iya iya, tiga itu Nah, maisir, gharar, riba. maisir, Oke oke. gharar, riba. Plus ada tambahan nih, bisa ditambahkan doror dan ada batil. Oh batil. Nah, Oke oke. semua hal ini itu akan berujung pada sesuatu yang haram. Oh ya, Begitu. oke Pak. Yang pertama kita concern dulu ke riba ya. Oke. Kita ke riba dulu. Kripto bisa dibilang riba nggak sih? Kayak gitu. Ya, nah Ya, ini kan yang gitu ya. benar-benar ya Mm-mm. Nah, beritanya. kan ada penambahan nilai. Ada penambahan nilai dari kripto, dari hasil jual belinya, kayak gitu ya. Jual beli Oke, kripto ada penambahan nilai kan otomatis ada margin lah disebut di situ. Itu sebuah keuntungan yang didapatkan oleh investor dan itu tidak disebut dengan riba. Oke, oh, karena Ya. diperoleh karena Kan. proses Karena prosesnya proses ada transaksinya ya jelas, transaksinya jual jelas. beli kayak gitu ya. Oke. Dan ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran juga Iya, ya di pasar betul kayak betul gitu betul. ya. Jadi masih masuk market lah, jadi Iya. aman nih. Jadi dia tidak termasuk riba. Iya, Kalau riba itu kan kelebihan. Iya. Kelebihan itu bisa juga dari jual beli, tapi selama dia wajar kayak gitu, logis kayak gitu ya, dia tidak termasuk riba. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian dia tidak termasuk riba juga karena kripto itu bukan mata uang yang sah, tapi dia hanya sebuah komoditas atau aset digital. Oh, Ya, dia bisa disebut dengan harta gitu atau mal kayak gitu. Jadi karena dia disebut harta, komoditas kayak gitu, diperjualbelikan sah. oh, berarti tetap terhitung sebagai harta ya Ibu dalam Iya, Islam tetap ya Ibu ya. terhitung tetap harta dia. Jadi Oke, sah oke. dia kayak Oke, gitu berarti kan, sah. diakui kemudian. Walaupun sebenarnya tidak ada wujudnya gitu ya Bu ya. Nah itu nanti masuk kita goror nanti pembahasan kita. Oke, Ya, oke. jadi pada saat dia nilai dari kelebihan jual belinya itu, kayak gitu, itu tidak termasuk riba karena dia yang diperjualbelikan adalah komoditas barang. Tapi kalau diperjualbelikan adalah mata uang, uang, Oh, uang. kayak gitu ya, tidak boleh dalam Islam karena haram. Nah, ya. misalnya Betul. contoh gampang nih ya Mbak, riba kita jual beli uang. Ini dekat-dekat Lebaran ya, paling sering Betul. pertukaran uang kan. Oh iya, buat ngasih buat amplop lebaran itu, angpau amplop lebaran buat gitu ya. adik-adik di rumah. Nah itu kan kadang kita nukar uang 100.000 dengan pecahan, tapi pecahannya nggak 100.000 nih. Oh iya, kurang ya Ibu Iya ya, kan? betul betul. Misalnya cuma 95.000. Ah ya, tukeran yang 5.000 ya itu Bu. Tukar 5.000-an Iya, cuma dapat 95.000 95. dari 100.000. Iya. Maka 5.000-nya itu dianggap riba. Riba. Oh. Haram dia. Begitu kelebihannya, nggak boleh. Jadi kalau mau melakukan menukar uang itu boleh dilakukan tapi dengan cara jasa. Oh ya Pak. Oh oke, betul, paham 100.000 tetap dengan 100.000, Iya. walaupun dengan pecahan yang berbeda. Betul. Tidak jadi masalah sama sekali. Itu pertukaran namanya, kayak gitu ya. Tapi ada jasa dikasih di situ. Jadi istilah kita itu ada ujroh, ijarah, upah. Ya. Jadi sewa jasa kita. Iya. Jasa bantu saya, misalnya Mbak ya, tolong bantu saya Mbak tukarkan uang ini, Mbaknya tukarin uang gitu. Oh Saya iya, kasih oke, uang, oke. fee-nya, iya. jasanya, upahnya. Oke, kayak berarti gitu istilahnya. upah dari jasa tersebut ya Ibu ya. Upah dari jasa tersebut. Nah,
itu baru dibolehkan. Tapi Oh, kalau tadi ya. 100.000 ditukar dengan 95.000, maka 5.000-nya tadi riba, Oh, dia termasuk haram. Nah, oke oke kalau oke. kripto karena dia komoditas barang, ya sesukanya aja diperjualbelikan. Oh, Monggo, tidak ya. jadi masalah Oh gitu ya, kan. Sehingga dia tidak termasuk riba. riba. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu gharar. Gharar, oke. Gharar ini adalah sebuah Tidak. ketidakjelasan. Apa aja sih yang termasuk gharar? Ada 4 kategori gharar. Empat, Ya, ada 4 oke. kategori gharar. Yang pertama, itu gharar karena tidak ada barang atau mungkin belum ada, Oh iya, oke oke. ya. Jadi Tidak ada apalagi barang. kalau tidak ada ya, Iya. belum ada aja sudah gharar Iya ya, betul, gitu. apalagi nggak ada. Apalagi nggak ada. Nah, sekarang dari kripto, bendanya tidak ada secara fisik, Betul. dia non fisik, bentuknya digital, kan begitu ya, bentuknya digital. Dia hanya memiliki wujud nilai. Oh Ada ya, angka kan di ada situ? angka, Ada ya angka ya, nominal seperti itu Pak ya. nominal Oke seperti itu, oke. gitu ya. Jadi tapi wujud fisiknya tidak ada, Iya, non fisik dia, tapi dia betul. punya wujud nih Nilai. nilai seperti itu ya. Jadi gharar karena dia tidak ada barang, Barang, tidak ada oke. barang ya. Kemudian yang kedua, gharar karena barang tidak jelas sifatnya. Maksudnya tidak jelas sifatnya? Iya, Gini, seperti apa Ibu? kripto dia kan bersifat sebagai mata uang digital. Betul. Dia ditransaksikan secara peer to peer. Ya, Peer dalam to dunia peer. digital. Iya, betul Ibu. Gitu kan, tadi dalam dunia digital. Dan tidak ada underlying aset yang ditransaksikan di situ. Oh iya betul, karena semuanya Iya kan, sejenis seperti itu iya Pak ya. sejenis. Jadi Sejenis. kita ya udah kita apa istilahnya, ditransaksikan antar mbaknya tapi melalui digital Iya, gitu kan betul. antar kita. Jadi nggak ada apa namanya, aset yang Iya, ditransaksikan. karena tidak berbeda sebenarnya Iya ya Bu kan, ya. dia tidak berwujud, cuma nilai Iya, aja. nominal. Apa bingung kan kita kayak gitu, apa yang dijadikan ya Iya, betul. ditransaksikan kayak gitu. Nggak ada sifatnya karena nggak Mm-mm. berwujud tadi gitu. Nah, syarat investasi itu bisa dinyatakan syariah, bisa dinyatakan halal, dia harus ada underlying aset di belakangnya. Atau mungkin underlying transaction, jadi ada transaksi yang menyertai di belakang investasi tersebut. Oh, Atau ada asetnya, beda misalnya kayak saham. Saham ada kegiatannya kan, ada asetnya toh, berupa aset saham tadi, ya saham lembar dari saham itu ya lembar Pak ya. saham dari perusahaan Iya, betul. gitu. Kita beli Unilever misalnya, saham Unilever. Unilever kan jelas ya, Iya, betul. jelas Heeh, jelas. konsumer kayak gitu Heeh, ininya, perusahaannya jelas. usahanya jelas, perusahaannya ada wujudnya, ada Iya, betul. underlying aset, ada Heeh, underlying transactionnya, ada jelas. semua Iya, gitu. semuanya jelas seperti Semuanya itu Bu ya. jelas. Kripto tidak ada. Iya, itu. Tidak jelas dia Iya, akhirnya dari segi sifat. sifat. Oh, oke oke oke. Karena barang tidak jelas sifatnya, sudah jelas Iya, kayak gitu oke ya, oke oke. wujudnya nggak ada koinnya Iya, itu betul. ya. Kalau ada uang koin jelas ya, Iya, betul. ini koinnya Koinnya bisa ya dipegang di nggak, digital juga gitu nah itu bentuknya. dia kan, Oke. itu tadi cuman dia punya wujud nilai doang Iya, kan tadi, wujud nominal. Oke nominalnya oke. itu tadi. Nah, Oke. kemudian yang ketiga, dia gharar karena barang tadi tidak dapat diserah terimakan. Hanya saja mungkin ya dalam buku kita ini, untuk serah terima dia masih bisa dilakukan karena serah terimanya melalui dompet digital ya, melalui marketplace. Jadi kalau di kripto itu kerjanya, contoh misalnya di indodax.com Betul. ya, misalnya itu kan salah satu bentuknya juga dompet digital ya, dompet kripto istilahnya. Iya, Dompet kripto iya. istilahnya seperti itu. Nah, jadi bisa dia diserah terimakan seperti itu, walaupun nggak pakai wujud. Balik lagi nggak Iya, pakai wujud tetap tadi, masalah. tetap Iya, bermasalah di situ. oke Kemudian oke. yang keempat, nggak jelas harganya karena fluktuasinya tajam. Iya, sangat sangat volatilitasnya tinggi sekali ya, Bu. Tinggi sekali betul, kripto. dibandingkan saham. Kalau Berarti memang volatilitas saham itu kan dia cenderung iya, nggak cenderung terlalu iya, fluktuatif ekstrim, banget nggak ya, terlalu ekstrim enggak. seperti Jadi itu, dia Bu. ini aja kayak Iya, gitu, santai. santuy lah Oke. istilahnya. Iya. Kan bisa masih kita lihat pergerakannya Iya, secara ini. betul. Tapi kalau kripto
itu sangat tinggi banget Iya. gitu. Jadi harganya ujung-ujungnya nggak jelas, Mbak. Iya, betul. Berarti memang kripto ini yang memang fluktuatifnya paling tinggi di antara Iya, semua produk betul, investasi ya, Bu ya? betul sekali. Oh, Jadi volatilitas paling tinggi itu menurut saya adalah kripto gitu. oke. Jadi dari 4 hal goror ini tadi, yang memenuhi itu cuma satu, adalah bisa diserah Iya, terimakan. serah terimakan Jadi dari saja. 4, 3 tidak dipenuhi, satu bisa dipenuhi Oke, kayak gitu. oke. Ya kan ujung-ujungnya tadi saya bilang Iya, betul sekali. larinya ke haram juga kan Iya, ya. betul, Nah, itu tadi. Itu kedua adalah goror. betul. Yang ketiga, maisir atau Judi. judi. Ya, spekulan ini. Ya, ini katanya kripto Iya, judi gitu. hubungannya dengan volatilitas tadi juga, dengan fluktuasinya yang tinggi tadi kayak gitu ya. Nah, untuk kripto, dia kenapa berpotensi judi, itu memiliki alasan yang jelas ya. Karena gini, orang terkadang tadi pertama ikut-ikutan, Betul. kedua karena ngelihat imbal hasil yang Iya, imbal tinggi hasil lah, yang sangat keuntungan yang tinggi tadi, menggiurkan gitu. menggiurkan. Tapi pada saat dia ikut, Betul. dia tidak mempertimbangkan Mempertimbangkan resiko itu ya, Bu resiko ya. di belakangnya. Kemudian dia tidak melihat tujuan dia invest itu untuk apa. Iya, Hanya betul, Bu. untuk mencari untung. Iya, Kemudian pada saat gini, karena kalau judi itu kan spekulannya untung atau rugi. rugi. Kan belum jelas kita untung atau rugi kan. Betul, betul, betul. Kita berharap untung, ternyata buntung. Ya, Iya, itu kan Bu. jadi rungkat tuh Iya, ujung-ujungnya kayak gitu betul ya. banget. Nah, jadi unsur judinya juga tinggi. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa kita benar-benar akan mendapatkan untung atau justru mungkin rugi. Begitu. Jadi unsur judi juga masuk ya. Oke. Oke, riba tidak, goror masuk. Baru masuk ke satu. Kemudian untuk maisir Maisir. juga masuk. Oke. Nah, udah dia memenuhi goror, memenuhi maisir. Maisir. Kemudian kita tambahkan dengan doror. Doror ini atau mudarat tadi saya Iya, bilang. mudarat. Mudarat ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain. Ya, Untuk orang lain maksudnya seperti apa, Ibu? kan dampak. Oh ya, dampaknya. Oke, Iya, oke. kan bisa berdampak bukan Iya, cuma pada betul. diri sendiri, tapi Oh bisa iya. pada orang lain juga Oh kan, iya, berpengaruh betul, kayak gitu. betul. Oke. Nah, itu membahayakan. Terkadang kripto kan kita ngajak-ngajak orang kan. Iya, Oh my God. narik koneksi. Narik koneksi namanya kayak gitu. Nah, itu gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti apa namanya, berjamaah ruginya. Oke. Kerugian yang berjamaah. Iya, Nggak betul, cuma betul. diri sendiri doang. Kan itu zalim ya. Iya, betul. Zalim termasuk Iya, kayak tidak gitu. boleh. Jadi mudarat itu kayak gitu ya, bisa dibilang demikian. Jadi kripto harganya tidak dapat diprediksi, kemudian rawan merugi. Betul. Gitu kan. Kemudian juga kripto kalau saya bilang hanya tren semata, Oke. yang kapanpun mungkin itu bisa ditinggalkan. Oke. Ya, bisa tenggelam. Ya, entah kapan, nggak Betul, tahu betul. kita, tapi bisa jadi kayak gitu kan. Karena banyak udah nih tren-tren digital yang saat ini lagi tren, dulu ya tren, saat ini tenggelam Iya, betul. gitu. Jadi akhirnya ditinggalkan oleh orang kayak gitu ya. Itu banyak sekali. Oke. Jadi mungkin perlu juga kita mikirin ke depannya Oke. gitu. Karena takutnya kayak gitu. Karena dia cuma digital ya, nggak wujudnya, nggak ada Iya, tadi. betul. Itu rawan juga. Rawan Iya. apa? Rawan unsur penipuan gitu. Ujung-ujungnya bodong. Iya. Ayo Mbak ikut saya kripto, ternyata dia nggak punya. Oh iya. Kan bisa tuh. Betul. Itu sudah kasus-kasus yang Banyak banyak ya, sekali banyak sekali terjadi, iya terjadi, Bu. kayak gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita tuh Maka sering. dari itu, jadi Iya. makanya pentingnya kita literasi ya, Iya, betul. memperbanyak informasi Betul. sebelum kita mau berinvestasi. Oke, Begitu. Masya Allah. Kemudian karena tadi kita ada menyebutkan goror nih Ibu Jelita tadi kan ada sedikit mention goror. Kalau di dalam Islam, khususnya masyarakat Islam, berarti goror ini apakah
menjadi alasan utama ya Ibu, kenapa orang khususnya masyarakat-masyarakat yang mungkin teguh tentang prinsip syariah menjauhi atau mengurangi kripto seperti itu Ibu. Iya, benar. Kenapa dia jadi fokus utamanya? Karena tadi banyak hal dari Goror tadi yang tidak bisa dipenuhi. Oh, ya, betul. Ya, jadi antara Maisir dengan Goror kan dia mirip-mirip aja tuh. Sama-sama mungkin unsurnya tidak jelas gitu ya. Utamanya ada di ketidakjelasan aset. Tidak ada aset yang menyertai di belakangnya tadi. Nggak punya wujud terus segala macam gitu. Itu udah jelas banget bahwa Goror gitu. Oke. Ya, udah jelas banget Goror udah. Ya udah Betul. itu unsur utama dah itu gitu ya. Betul, Yang betul. lainnya tuh tinggal mengikuti aja Iya, lagi yang paling gitu. di highlight berarti ya Ibu ya. Ujung-ujungnya nanti dari Goror ini batil, Betul. mudarat, iya tadi kan. Kemudian ya terakhir haram dong. Iya, Iya. sesuatu yang merugikan diri Iya, sendiri kan juga betul, haram betul. gitu. Istilahnya seperti itu. Ya. Iya, Jadi teman-teman. dari maghrib tadi saya bilang semua hal dari maghrib ini saya menyimpulkan ujung-ujungnya pasti haram. Oke, baik. Gitu. Kemudian kalau dari perspektif para petinggi agama terkait apakah ada fatwa yang menyatakan bahwa kripto itu haram atau yang lain ada yang menganggapnya mubah atau halal seperti itu Bu. Dari perbedaan pendapat ini sebaiknya kami sebagai umat muslim ya termasuk saya juga ini sebenarnya bagaimana Bu menyikapinya? Kadang ada yang kekeh ya Ibu ya. Jadi kayak menghalalkan semua cara. Jadi sebenarnya sikap kami itu untuk menyikapi tren ini itu seperti apa yang Oke. paling baik seperti itu. Pertama dulu ya kita lihat maksud saya Betul, lewat. betul. Kita lihat Fatwa DSN MUI Betul. nomor 124 ya tahun 2018 bahwa kripto diharamkan sebagai alat tukar Oh, alat tukar. ya. Namun dia diperbolehkan sebagai komoditas untuk investasi Oh, asalkan asalkan memenuhi prinsip syariah syariah. begitu. Jadi boleh dia gitu ya apa namanya dijadikan sebagai komoditas untuk kita bisa berinvestasi, tapi penting tadi adalah dia memenuhi syarat untuk kita memenuhi syarat prinsip-prinsip syariah. Syariah. Permasalahannya prinsip syariahnya tidak dipenuhi. So gimana dong? Iya kan? Prinsip syariahnya nggak dipenuhi nih karena goror banget tadi, udah underlying asetnya tidak ada gitu. Bagaimana kita bisa menyatakan dia halal gitu kan? Ya, jadi saya walaupun dia bukan sebagai alat tukar yang sah, hanya sebagai komoditas mata uang digital, saya tetap menyatakan bahwa bisa menghalalkan Oke, baik. kripto. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan ya. Iya, iya, Bahaya betul. nanti. Kita sebagai ekonomi Islam Iya, ya, iya, jangan betul. salah paham nantinya. Betul, karena Takutnya kita orang salah paham. iya, ya, kripto betul. nggak boleh, Iya, enggak. karena kita membahasnya dalam sudut pandang Islam ya, Iya, teman-teman. Ini gitu. mungkin bisa di-highlight sekali Nah, lagi betul. biar tidak Digarisbawahi jadi ya. miskomunikasi seperti itu. Takutnya begitu. Takutnya jadi Karena kata Bu perbincangan Zulfa gitu, membuat perbincangan yang enggak, itu. bukan. Dia Iya, memang betul. sah ya, Iya, secara legal betul. loh, legal. Legal. Kripto kayak gitu di Indonesia sudah diakui, Betul. bisa kayak gitu. Salah satu contohnya adalah Bitcoin ya. Iya, Bitcoin. Jadi boleh Iya, silakan betul. kayak gitu. Jadi keputusan untuk berinvestasi di kripto itu ada pada tangan Anda, Betul. kayak gitu kan semuanya. Tapi ingat tadi kalau dalam perspektif ekonomi Islam maka bisa dinyatakan dia haram gitu. Oke, Itu baik. fatwa DSN baru. Nah, kita lihat di buku di halaman 110 di sini ada menurut Nahdlatul Ulama ya NU ya NU, berarti NU. mereka mengeluarkan fatwa mengenai kripto di mana putusan pada kesempatan itu memutuskan bahwa haram diputuskan sebagai hal yang haram sebagai komoditas. Fatwa tersebut berbeda paham dengan pemerintah yang memperbolehkan kripto sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Jadi ini sedikit bertentangan dengan fatwa yang ada. Fatwa yang ada, dia kalau sebagai komoditas monggo disilahkan, dibolehkan. Betul. Tapi menurut NU mau dia komoditas, mau dia apalagi sebagai alat tukar, ya itu semakin tidak boleh, semakin haram. Sebagai komoditas aja dia nggak boleh diperjualbelikan karena tidak berwujud tadi. Oh ya. Alasan Nahdlatul Ulama tidak membolehkannya tadi, mengharamkannya tadi. Oke, Ya baik. itu
eh, oleh Nahdlatul Ulama. Karena kenapa? Karena uang itu di sini disebutkan uang sebagai komoditas tertentu tidak sesuai dengan konsep uang dalam pandangan Islam. Karena uang dalam pandangan Islam itu adalah flow konsep yang terus harus mengalir, bukan stok konsep. Ya, jadi dia bukan sebagai komoditas uang itu. Dia kan disebut mata uang digital. Iya. Iya kan, mata Iya, uang betul, kan. betul, betul. Nah, jadi menurut mereka uang namanya uang itu harus mengalir, bukan sebagai komoditas, bukan sebagai stok konsep, tapi flow konsep. Jadi mereka menyatakan nggak bisa diperjualbelikan, namanya cuma mata uang, mereka Iya. begitu Iya, ya, iya, iya, intinya paham, seperti paham, paham. itu. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi menurut organisasi yang juga nggak kalah besar, yaitu Muhammadiyah. Nah, Oke. dari Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa melalui lembaga tarjih Muhammadiyahnya. Nah, di situ mereka mengeluarkan bahwa fatwa tentang cryptocurrency haram hukumnya untuk dijadikan mata uang maupun aset investasi karena memiliki unsur spekulasi yang sangat kental dan juga mengandung gharar karena tidak memiliki kepastian dari underlying aset yang jelas. Sama kan? Betul. Jadi Muhammadiyah, NU, semua mengharamkan untuk Kripto. kripto seperti Oke. itu. Kalau dari segi transaksinya, Ibu, apakah ada perbedaan ya dari kripto, saham, dan perdagangan atau eh, kegiatan jual beli emas gitu, Bu? Apakah ada perbedaan di antara mereka seperti itu, yang Oke, sama-sama produk investasi seperti itu, betul. Bu? Nah, kalau investasinya beda-beda ini tadi, kalau dilihat dari unsur jual beli, kurang lebih sama. Betul. Yang namanya jual beli kan sama ya, ada barang diperjualbelikan, Betul. kayak gitu. Ah, cuman masalahnya kalau di kripto, apa yang diperjualbelikan ya? Tadi nggak ada wujud kan. Cuman yang diperjualbelikan tadi nilai, Oh ya, gitu kan proses ujung transaksinya berarti antara proses nilai itu ya, Bu ya. ya kan kan tadi peer to peer ya di dalam Betul. dunia digital gitu. Nah, kalau emas wujudnya asli ada yang diperjualbelikan. Emas nilainya 1 gram, wujudnya ada gitu, fisiknya ada. Saham diperjualbelikan per lot. Satu lot sebanyak 100 100 lembar lembar. saham Ya. gitu. Underlying asetnya jelas, wujudnya ada gitu. Ya diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan pastinya ada margin keuntungan ya Betul, yang ada didapatkan keuntungan kayak itu. gitu. Karena Jadi dari kepemilikan ya. dari kepemilikan itu tadi ya, kita jual, kita dapat harga beli mungkin 100.000 misalnya gitu ya, Iya, kita jual di harga 110.000, kita untung 10.000, iya. Jadi jelas ya, Bu ya, jelas transaksinya. gitu Oke. transaksinya. Emas sama, kripto sama, begitu juga kan transaksinya gitu ya, istilahnya sama kalau dalam hal jual beli. Oke. Tapi kalau dalam hal lain, untuk saham misalnya, saham kan selain nilai apa margin yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan dividen tuh. Iya, dividen yang Uh, dibagikan yang oleh. dibagikan oleh emiten Betul. kepada para investornya gitu. Nanti diumumkan kayak gitu kan, Betul. mereka akan bagi-bagi dividen gitu. Wah, rame tuh bakal beli saham gitu udah THR-nya dividen, saham sudah itu kayaknya. saham. Udah seneng banget kalau sudah jatuh ya, Bu. Iya, nah gitu. Jadi itu kan jelas ya seperti itu. Jadi kalau mau dibandingkan antara saham, terus apalagi tadi kripto sama mungkin aset emas, Betul. mana nih disuruh milih di antara tiga itu? Saya sih kalau urusan yang finansial ya, Betul. antara saham dengan kripto, jelas saya milih yang jelas-jelas aja deh, saham. Tapi kalau sifatnya yang bentuk apa namanya, emas kah atau properti kah gitu atau apa, itu juga disilahkan karena untuk diversifikasi apa namanya investasi itu sangat baik sekali gitu ya. Walaupun mungkin salah satunya bisa ke kripto juga, tapi kalau saya mungkin menghindari. Sehingga kalau saya mau misah-misahin investasi, saya mending ke emas, ke saham, atau properti kayak gitu. Entah tanah kah atau apa kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau tanah nih masih ini juga ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak juga, karena kalau tanah kan mungkin biasanya
dalam fikih itu disebutkan kalau tidak digunakan selama sekian lama itu akan lepas kepemilikannya dari kita gitu kan. Itu repot kayak gitu ya. Mending milik apa, rumah kah barangkali kayak gitu ya, aset apalah yang mungkin bermanfaat untuk masa depan, masa tua. Kalau masa muda kita udah usaha, masa tua kita bisa enjoy istirahat kayak gitu kan. istirahat, Wah, itu kan menikmati luar masa biasa. pensiun ya Ibu, Begitu betul. maksudnya gitu kan, itu kan lebih luar biasa menurut Iya, saya ya kayak gitu. betul. Tapi kalau ya tadi intinya kalau disuruh milih yang mana nih, saya milih saham Oke. dibandingkan kripto. Oke, Gitu baik. ya. Saham sudah ada saham syariah loh Oh ya, ya. Kalau sudah kripto ada ada nggak sih kategorinya kripto ya. syariah? Apakah Sun ya Ibu ya? Iya gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih teman-teman, Sobat Literasi Keuangan. Kita sudah banyak membahas mulai dari dasar-dasar kripto, kemudian bagaimana sudut pandang Islam dalam menyikapi tren ini. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. insight yang sangat luar biasa dan pastinya bermanfaat nih buat teman-teman di rumah. Nah, sebelum kita tutup episode podcast kita pada siang hari ini, kita dengerin dulu yuk closing statement dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini kepada Ibu Jelita. Disilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Saya hanya menyatakan gini ya, kripto adalah bagian dari fenomena yang mungkin seseorang kadang tidak mau ketinggalan akan hal itu. Betul. Gitu ya. Takut dibilang kudet, takut dibilang kamu nggak keren, nggak beli kripto gitu ya, gitu, seperti itu. Tapi di balik janji-janji manis yang berlebihan yang dilakukan oleh setiap orang tentang kripto, ada hal yang tersembunyi di balik itu, yaitu sebuah resiko yang sangat tinggi pula, yang mungkin bisa merugikan baik itu kita diri sendiri maupun mungkin juga berdampak pada orang lain, baik di sekitar kita maupun orang-orang di luar sana gitu ya, seperti itu. Sehingga tolong apabila ingin berinvestasi, kita pelajari dulu, kita cari informasi yang banyak dulu tentang investasi tersebut, kayak gitu kan. Terus kita pahami betul bagaimana cara, mekanisme, sampai legalitasnya, gitu kan, keuntungan dan kerugiannya, manfaat, potensi dan resikonya, dan lain sebagainya. Setelah itu baru putuskan mana nih kira-kira investasi yang memang sesuai untuk kita dan yang baik untuk kita, seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan FOMO ya, ikut-ikutan. Jangan FOMO deh, kata pesan dari Ibu Jelita. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Jelita sudah menemani kita di episode podcast kali ini. Semoga wawasan dan perspektif kita dapatkan dari episode kali ini. Teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial media Link Kalteng, Instagram dan channel YouTube untuk mendapati update terbaru. Jangan lupa juga share podcast ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi orang-orang yang lebih paham terkait isu-isu keuangan dan investasi khususnya dalam perspektif Islam. Oke, terima kasih banyak Ibu Jelita. Akhir kata, tetap kritis, tetap semangat dan tetap jadikan ilmu pengetahuan untuk menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan finansial yang bijak. Saya Dia Septianingrum selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.